sepengetahuan saya, kita yang bergabung di ormas kebangsaan ini adalah ormas-ormas, baik itu ormas nasional yang didirikan di Galteng maupun ormas-ormas lokal yang berbadan hukum. Kes Bangpol juga tidak tegas mengeluarkan. Ini ada Pernah dulu dia mengeluarkan di koran, mengeluarkan daftar nama ormas di Kalimantan Tengah. Ternyata hampir 30% itu ormas abal-abal. Karena gini, presidium nanti salah satu tugasnya adalah membuat syarat pendaftaran bergabung. Ya, begitu. Ya, karena kita tidak ingin yang bergabung ini abal-abal. Abal-abal. Kadang-kadang kita yang disulitkan oleh yang abal-abal ini. Satu tugas utama presidium. Nanti datang ke Kes Bangpol. Lihat semua Ini kita daftar nanti itu. lihat semua ormas yang betul-betul sudah melapor di Kes Bangpol. Nah, tugas mereka inilah apabila ada kegiatan lain mereka mengeskakan. Jangan nanti ada kegiatan lain terus kita kumpul lagi, bentuk lagi enggak. Tapi presidium inilah yang bertanggung jawab. Ormas kebangsaan ini, yang main ormas kebangsaan, kita juga harus taat asas gitu. Ketika ini nanti berbicara di forum-forum Forkopimda, itu kan supaya tidak mempermalukan yang bersangkutan juga nih. Itu ormas-ormas itu gimana, sudah terdaftar, sudah dilaporkan nggak di Bangpol? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sedang kumpul beberapa teman-teman terdiri dari beberapa ormas. Ibu mewakili dari ormas mana, Bu? Bawi Dayak. Bapak dari mana, Pak? Penyang Sawung, Dengan Bapak siapa? Lucu Numar. Bapak? Kerukunan Utus Damang Bahnang Balau, Meiji Susanto. Bapak? Dari DPP BBB bernama Kalimantan Tengah, Diprit Leonis Tigara. Ibu? Dari Bawi Dayak, Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu? Bu Hajah Mulyadina, Ketua Umum Bawi Dayak. Ibu? Amel dari Bawi Dayak. Bapak yang ujung? Ujai Sujana, Paguyuban, Lembur Kuring, Jawa Barat, Banten, Provinsi Kalimantan Tengah. Bapak yang sini? Jimmy dari Mandau Apang, Bandung Pulau. Bapak yang sana? Tambatu Sitohang dari Pemerintah Bersatu. Nah, kami berkumpul di sini tadi habis membahas rapat terkait dengan program koalisi atau forum ormas kebangsaan dalam rangka menyambut bulan Ramadan, dan juga nanti akan kita adakan juga kegiatan halal bihalal. Nah, kami lagi giat-giatnya memperkuat serta merekatkan persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Untuk itu, saya Toseng Titi Asang selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Hebat Bersatu bersama teman-teman ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabe. Selamat pagi menjelang siang. Yang pertama-tama saya mengucapkan bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya dilancarkan dan sampai pada saat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah berjalan baik selama 30 hari. Dan yang berikutnya lagi diberikan kekuatan kesehatan baik yang menjalani puasa maupun yang tidak menjalani puasa. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Kita lama tidak melakukan pertemuan atau silaturahmi untuk koalisi kebangsaan ini, vakum berapa setelah kegiatan ini ya. Serah terima jabatan Polda kemarin ya. Nah, yang pertama mungkin sedikit saya jelaskan bahwa apa yang ditanggapi oleh saudara Andreas Sunedi itu kurang tahuannya dan tidak mengikuti pertemuan atau rapat kita waktu menyepakati ketua sekretaris negara untuk kegiatan Sumpah Pemuda, terus tidak itu kemarin, dan itu kan sifatnya tidak permanen per kegiatan. Nah, ini pun nanti kan kita
rolling, kita akan ganti lagi siapa jadi ketua, siapa jadi sekretaris dan bendahara PSB dan seterusnya. Nah ini juga membantu mempermudahkan kita dalam pelayanan kepada teman-teman ormas, mereka untuk contoh kalau administrasi, Bambang, saya dan Ujak kemarin cepat gitu, termasuk juga menghimpun dana bantuan dari teman-teman kan, tidak kelambatan, tidak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya perlu dukungan dari seluruh ormas. Nah itu dia tidak tahu. Dan yang kedua, kalau tidak salah waktu dia masuk di grup itu dia sebagai Pordayak, kan sebagai ketua kerukunan Dayak Ngaju. Karena sepengetahuan saya, kita yang bergabung di ormas kebangsaan ini adalah ormas-ormas, baik itu ormas nasional yang didirikan di Kalteng maupun ormas-ormas lokal yang berbadan hukum yang terdaftar di Kesbangpol maupun di Kumham. Nah itu kenapa itu? Karena kita kemarin ingin menertibkan juga dan ingin memberikan edukasi juga bagi ormas-ormas yang belum terdaftar atau belum melaporkan keberadaan ormasnya, segera melaporkan. Contoh IHB ini, Indonesia Bersatu, setelah kita berdiri di sini langsung kita laporkan keberadaan kita di Kesbangpol. Karena kita kan ormas nasional. Nah, sehingga sudah ada keluar surat anunya itu, sudah kita tempel segala itu. Jadi orang bisa melihat. Bukan masalah apa, karena kita juga menyangkut masalah kedisiplinan juga. Membentuk ormas atau ingin menjadi ketua ormas itu kan tidak semudah apa yang kita harapkan. Kita kumpul-kumpul, itu ke komunitas biasa yang bisa kita akomodir kalau dia ormas lokal itu kan bisa diakomodir oleh polisi ya, ormas Dayak ya Pak. Nah, tapi kalau ormas kebangsaan ini, namanya juga ormas kebangsaan, kita juga harus taat asas gitu. Ketika ini nanti berbicara di forum-forum Forkopimda, itu kan supaya tidak mempermalukan yang bersangkutan juga nih. Itu ormas-ormas itu gimana, sudah terdaftar, sudah dilaporkan nggak di Kesbangpol? Nah, kalau yang bersangkutan bergabung di sini tidak benar, berarti kita juga salah juga kalau tidak memberikan informasi atau edukasi kepada ormas yang belum mendaftarkan dirinya. Itu memang ormas kebangsaan ini memang kemarin itu memang mengumpulkan ormas-ormas yang memang ormas-ormas dan paguyuban ya, maksudnya itu. Ormas juga sih sebenarnya paguyuban, cuma bahasa istilahnya aja yang beda, karena paguyuban ini hanya melingkupi dari suku etnis yang ada di Kalimantan Tengah ini, kayak PBB atau Lembur Kuring dan sebagainya, yang sifatnya mereka hanya satu suku. Baik, itu informasi yang saya jelaskan, sehingga saya kemarin agak sedikit komen di grup itu, maksudnya agak sedikit pedas sih kayak kontaknya, karena pertanyaannya juga nggak begitu penting sebenarnya. Itu makan nggak enak juga di publik ya, di grup itu kan. Di grup dilihat orang lain. Ya, kenapa nggak japri gitu kan? Nah, akhirnya Bambang juga menjelaskan itu. Sudah terjawabkan oleh Bambang. Baik, itu yang berikutnya kembali ke agenda kita. Yang pertama di program 2022 ini, setelah kemarin kegiatan kita di Polda, kita ini kan kemarin tuh banyaknya hanya berkutat di kegiatan Polda, dan juga ada beberapa kegiatan yang memang kita inisiatif sendiri ya, kayak Sumpah Pemuda dan sebagainya. Tapi apakah kita hanya bergerak di situ saja? Kan tidak, sambil mengisi waktu dan juga sambil kita menunjukkan eksistensi kita sebagai ormas yang berkontribusi juga buat pembangunan di Kalimantan Tengah ini, berkaitan dengan adanya hari-hari besar atau adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun moralitas, juga membantu mensosialisasikan program pemerintah. Memang salah satu tugas ormas itu di situ, membantu mensosialisasikan program pemerintah. Sudah, nah, sambil absen ya. Lalu yang berikutnya, di samping kita ada tugas lain juga, yaitu melakukan edukasi dan pendampingan. Nah,
di tahun 2022 ini kita juga mengisi waktu-waktu tahun ini juga ada makna tersendiri buat kita dan ada kebersamaan kita. Maka saya berpikir kemarin yang kegiatan yang kita lewati kemarin, saya ditunjuk teman-teman atau dipercayakan oleh teman-teman menjadi ketua Bambang Sekretaris, itu kan rasanya tidak mungkin kami terus yang bertanggung jawab untuk itu. Maka karena Bambang belum hadir, saya katakan bahwa untuk KSB atau kepengurusan yang kemarin atau tim yang kemarin di rapat forum hari ini itu saya nyatakan ya Kang Oja ya, kita membubarkan itu. Nah, lalu di program ke depan kita kembali menyusun, ya kembalilah siapa yang untuk menjadi ketua, panitia ketua, satgas atau ketua tim, apapun sebetulnya, mau presiden tim kan, mau presiden apakah bisa kan, itu tergantung kita aja menyepakati. Nah, yang pertama ini bukan kita mau menyaingi atau menandingi kegiatan yang dari Jadi ya, ini untuk dalam rangka bulan Ramadan. Nah, satu kemarin ya, karena saya sudah ada ngomong juga dengan saudara Adi. Yang pertama kemarin kita coba seluruh ormas ini kayak membagi takjil gitu ya, membagi takjil, nanti urun-urunan aja dari kita. Nah itu kan teman-teman Bawi Dayak ini kan lihai itu urusan gitu kan, nanti siapa yang ketuanya monggo. Tapi untuk sebelum ke situ itu program-program yang nanti bisa dibahas secara teknis, tim yang dibentuk nanti ya, tim yang dibentuk nanti. Yang pertama, nah kita juga bisa buka basar seperti itu, tidak menyaingi tetapi malah bagus, tambah banyak orang tambah terbantu ya, bukan menyaingi tetapi kita membuka pelayanan lain yang sama ya, mungkin beda-beda juga sedikit produknya di situ kan, ada yang, nah itu silahkan nanti dibuka teknisnya. Dan endingnya bikin event apakah gitu kan, nanti setelah hari raya apa pas kita silaturahmi tapi dibikin event yang agak sedikit meriah. Ada pamerannya Kadi nanti gitulah, pikirkan itu. Kita cari sponsor aja, sponsor kita cari, kita buka event itu supaya aktivitas kita ini kelihatannya berjalan terus sampai ke tutup tahun 2022 nanti pas ada Natal segala macam kan, itu langsung aja yang tim ini nanti gitu loh. Ya kan setengah tahun kami bekerja kemarin kan, ini setengah tahun juga nih tim ini nanti sampai di Desember nanti bikin apa monggo. Ini yang supaya kita tetap ada aktivitas kita dan kita tidak bingung atau tidak aktivitas positif kita tuh tidak terganggu oleh isu-isu yang negatif gitu. Nah sebenarnya ormas ini akan nyaman, akan beraktivitas positif apabila ada kegiatan. Coba kalau tidak ada kegiatan, nah, coba akhirnya dilampiaskanlah ke postingan Facebook ya, kadang-kadang karuan kan gitu kan, akan mengundang hal-hal yang juga tidak baik. Baik, nah di sini ya, kebetulan saya gabungkan juga di koalisi ormas Dayak kemarin, yaitu Pak Ducun ketuanya. Kita gabung, kita lebur ormas-ormas Dayak kemarin karena ini semuanya kan ormas kebangsaan. Nah kalau kemarin hanya koalisi ormas Dayak Kalteng kemarin itu hanya khusus lokal Dayak, kita tidak ingin melibatkan teman-teman itu bukan kenapa, karena ini agak sedikit sensitif ya kalau bicara Dayak kan. Jadi kemarin akhirnya kita tidak mau terlalu banyak melibatkan, tetapi kasus Edi Mulyadi kemarin kan tetap kita libatkan ya. Hal-hal yang berkaitan dengan warna-warni akal kemajemukan kita, bahwa teman-teman yang bukan orang Dayak aja tersinggung terkait dengan ucapan Edi Mulyadi itu. Baik, poin yang pertama hari ini kita sepakati dulu untuk membentuk tim atau satgas atau apapun sebetulnya, silakan nanti disepakati sebetulnya untuk memimpin kegiatan selanjutnya dari hari ini sampai ke setelah ini kegiatan saya bubarkan ini nanti, besok dan selanjutnya silakan nanti kita melakukan rapat-rapat dan di sini kita rolling aja. Kemarin memang ada si Zanjo, kenapa nggak di Betang? Saya bukan tidak sepakat di Betang, tapi kita ini kan punya rumah sendiri-sendiri, ormas nih, kata Puyupan. Nah, silahkan bisa aja nanti di kantor PP atau di tempat PBB, Pordayak atau tempat MBB atau tempat Lembur Kuring. Biasa kalau
peguyupan ini biasanya kan di rumahnya tempat kerja kan langsung buka bersama gitu kan. Atau tempat yang lain gitu kan. Nah, itu loh. Nah, jadi itulah kemarin yang saya sempat komunikasi dengan Sancho Central California. Kalau kita nanti rapat-rapat di Betang lah, kantor kita jadi sepi, kantor masing-masing ormas ini, ya kan, tidak ada gunanya nanti. Kenapa kita tidak memberdayakan kantor kita? Nah itu, baik. Walaupun tidak memenuhi quorum itu bukan berarti quorum itu tidak ya, tapi kita hanya menyepakati tiga orang, ketua, sekretaris, bendahara. Nah ini ada teman-teman dari PBB, dari MABB, terus dari Damang Pandang Belau, dari Bayu Dayak, dari Penyang Sawung, dari PP, dari IHB, terus dari Lumpur Kuring. Nanti sekaliannya kita susun. Untuk apa nanti bisa, nggak mesti harus ketua sekretaris, sebenarnya bisa ditambah lah ketua, wakil ketua dan sebagainya. Sifatnya tidak permanen, nanti setelah berakhir kegiatan tahun 2023 kita rolling lagi. Nah itu aja dari saya, mungkin ada saya lemparkan dulu sebelum kita memulai membentuk tim ini. Silakan kalau mau ada yang disampaikan oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Ada yang diusulkan dulu? Silakan. Saya lah mulai dulu. Ya, Bu, silakan. Terima kasih kepada Bapak pimpinan rapat yang mengkoordinir kami secara pembentukan panitia ya itu. Ya, panitia kapal untuk Panitia pelaksanaan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kebetulan juga sudah kita lalui beberapa hari, sudah memasuki hari keempat kali ini. Terima kasih, memang kita ada rencana ini kalau Bang Jaya itu kan memang setiap tahunnya selalu ada bagi-bagi takjil. Alhamdulillah mungkin karena tahun ini ada kebersamaan dengan forum kebangsaan, bersyukurlah kita terbantukan gitu. Yang tadinya kita sering mengeluarkan dana iuran bersama, kumpul bersama, kemudian ada iuran dari anggota. Alhamdulillah mungkin tahun ini kebersamaan itu alangkah indahnya dari satu itu kita mungkin bagi-bagi takjil. Nanti mungkin di pandangan masyarakat itu kebersamaan, toleransi kita tuh kelihatan untuk masyarakat di Kalimantan Tengah satu. Kemudian yang kedua untuk mungkin buka puasa bersama. Ya. Nah mungkin nanti dalam buka puasa bersama itu kayaknya endingnya itu kan bukan berlainan dengan yang lain, bukan kita menyaingi apa yang kata Bapak pimpinan tadi, sangat senang juga kita mungkin itu bagus, setuju. Jadi mungkin nanti endingnya mungkin ada dari kita itu ada yang mungkin memberi sumbangan berupa sembako, tapi beraneka ragam. Mungkin ada yang sejadah, mungkin juga ada yang mukena, gitu Pak. Jadi nanti nawaitunya itu kan niatnya kalau yang sembako niatnya untuk masyarakat yang kurang mampu, kemudian kalaupun sejadah atau mukena itu untuk mereka beribadah kan yang mungkin kurang mampu juga untuk beli sejadah atau mukena, tapi niatnya kan bagus. Nah intinya seperti itu. Mungkin itu aja dari kita budaya. Mungkin ada tambahan Bu Erna selain dari itu. Takjil dengan buka puasa bersama itu ya. Ada lagi Bu Erna? Kalau bisa itu kan karena ada beberapa ormas yang tergabung, alangkah baiknya ini mungkin usulan dari beberapa ormas itu mungkin 1 bulan sekali kita bisa itu membuat selain di bulan puasa ini, tetapi kita berbagi ke masyarakat, yaitu yang ya bakti sosial maupun bagi-bagi rezeki gitu, misalnya sembako, tapi di tempat-tempat wilayah yang kurang mampu, seperti misalnya di wilayah Puntun, kemudian Mendawai, Arut, Tundai, Pinang sana ya. Itu. Jadi kelihatan kalau rumpit tuh loh. Iya, sampai mungkin. Jadi terlihat, oh ini ormas ini ada beberapa ormas yang ada di lingkungan Kalimantan Tengah, ternyata memiliki pedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu. Mungkin itu juga saja. ormas kan, masyarakat dikembalikan masyarakat, sepakat itu. Namun sebelumnya kita supaya tidak terjadi bentrok dengan masyarakat,
kita data yang benar-benar Ya, dan membutuhkan Bu ya. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Tambahan lagi. Saya kira setuju. Saya tambahkan lagi itu ya Pak lah, ada satu lagi mengenai halal bihalal nanti mungkin kita acara halal Nah, itu. bihalal ya halal bihalal nanti mungkin kebersamaan kita apakah kita nanti kita adakan di kalau sih maunya sekali-sekali dong ormas itu Kapolda ngundang ormas gitu loh, tapi Ini endingnya kan kita yang undang Kapolda nanti diundang Rembo, jangan percaya kita. enggak acaranya gitu kita yang undang tapi alokasinya yang itu di muka Polda gitu loh. Jadi kena menyentuh, jadi di kepolisian menyentuh juga, ormas juga menyentuh, kan endingnya seperti itu. Jadi dia bagus gitu loh, ada mitra kerja, semua ormas mitra kerjanya dengan aparat hukum. Nah jadi tidak, kalau nanti mungkin dari TNI juga melihat bagus, salah-salah kita nanti bisa diundang juga gitu loh koalisi kita. Nah itu untuk acara halal bihalal, tapi kalau bisa jangan ada berbenturan dengan ormas-ormas lain Pak pimpinan. Kalau ormas lain kita aja Bu. Jadi di ADI itu kan mereka punya program. Iya. Itu nggak bisa kita, bukan berbenturan sebenarnya, saling mengisi aja sebenarnya. Nah, mungkin bersamaan gitu Ya, Pak. Nah, cuma takutnya nanti lokasi dan tempatnya aja yang harus kita atur. Oke. Terima kasih. Mungkin ada yang lain Pak Rucun tahu? Pak Rucun mungkin. Baik, terima kasih. Jadi di Jakarta itu ada namanya forum pembauran. Nah, forum pembauran itu seluruh suku, agama, ras antar golongan bagus. Bahkan ketua umum itu orang Madura. Ya, kita kemarin. Ya, kan? Nah, ternyata bersatu di situ luar biasa. Saya pikir kita ini kalau itu tadinya ada forum kebangsaan, saya kira ini bagus. Bahkan kita lebarkan lagi di forum pembauran. Pembauran artinya seluruh ormas, seluruh komponen masyarakat. Ya silakan. Kita bergabung di situ. Jadi tidak hanya kelompok tertentu saja. Bisa kursinya lagi. Saya pikir ini bagus dan kita sudah memulai bahwa dan saya sebagai koordinator, saya kira ini ke depan kalau kita mau ini tetap berlanjut forum kebangsaan itu nanti akan lebih baik, sehingga kita juga sekalian membina ormas-ormas yang belum berkekuatan hukum. Jadi semua ormas, kalau yang namanya ormas, minimal terdaftar di Kesbangpol, walaupun dia belum terdaftar di Kemenkumham, tapi minimal dilapor dan tercatat di Kesbangpol 5, Kesbangpol Pantai. Nah itu ada beberapa ormas yang kontak ke saya kemarin, mereka mau bergabung tapi bersifat kerukunan, komunitas. Saya bilang kalau dia hanya mau bergabung di ormas Dayak gitu, karena memang mereka komunitas Dayak. Saya bilang boleh-boleh saja, tapi kalau memang mempunyai ADRT, kalau belum sampai ke Kemenkumham, minimal dilapor ke nanti dinotariskan, lalu notaris itu bisa didaftar di pengadilan negeri, tercatat di pengadilan negeri, lapor ke Kemenkumham, ke Kesbangpol, itu juga sudah kuat posisinya. Nah, jadi walaupun tidak sampai ke Kemenkumham, saya bilang begitu. Jadi, tapi kalau kumpul-kumpul hanya beberapa orang komunitas yang kayak geng aja, kayak kumpul-kumpul 10 orang belum menyatakan diri ormas, akan sulit juga kita. Bukan persoalan apa, kalau kita baru ngomong gini aja, ada yang ngomong lagi, wah begini, begitu, padahal dia belum jelas nih keormasannya nih kan. Tapi bahkan mengundang perselisihan antara kita sesama ormas, itu kan nggak bagus juga. Nah, ini yang saya maksud, supaya mari kita tertibkan ke depan. Nah, tentang ormas Dayak ini, ya bagi kita sesama Dayak, saya kira sangat banyak persoalan yang kita hadapi. Saya terus terang tumpuan kesalahan semua orang pada saat kemarin kita berdamai dengan PBBR. Saya sadar tidak bisa diterima oleh semua orang perdamaian itu. Saya siap menjamin segalanya. Biarlah semua kesalahan untuk saya. Saya yang ketua koalisinya.
tapi niat saya ingin damai, karena saya tidak mau kalau dengan tilah oke, saya bisa menolak berjilah di Kalimantan Tengah, tapi keponakan, anak cucu, semua yang anggota ada TBBR di Kalimantan Tengah, masa saya tolak? Kan begitu. Jadi oleh karena itu ada pihak lain yang ingin mencoba menghalangi perdamaian kita. Saya keras melawan, oke, kita tetap harus damai dulu. Persoalan nanti sempurna atau apa tidak ke perdamaian itu tidak masalah. Ini damai dulu. Kalau saya lihat sejarah, Tumbang Anoy itu 1894, perdamaian dilakukan oleh Tumbang Anoy, tidak semua suku setuju, tidak semua anak suku setuju, masih banyak pertentangan sana sini. Nah, tapi mereka lakukan, tetap lakukan, akhirnya sampai sekarang juga damai-damai aja. Kecuali muncul baru-baru ini ada pihak-pihak yang mau mencoba mengganggu perdamaian kita. Nah, oleh karena itu sesama orang Kalimantan Tengah, saya pikir forum kebangsaan yang perlu kita mantapkan. Perkara dia justru begini, saya lihat sekarang ini, loh kok dia ketua, loh kok dia koordinator. Saya justru berterima kasih kalau dia siap jadi ketua, jadi koordinator. Sama seperti Ormas Dayak ini. Saya juga tidak pernah menginginkan saya di seumur hidup jadi ketua polisi. Ngapain juga, gitu kan? Nah kalau ada yang siap, silahkan. Begitu sama dengan ini, forum kebangsaan ini. Tapi kita ingin ormas-ormas yang ada di Kalimantan Tengah ini, ayo kita bersatu. Kita buat beberapa banyak sebenarnya program yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan. Saja kita kurang bersatu saja. Gitu. Jadi masih banyak yang maunya ikut bicara, tapi dia tidak punya dasar. Gitu. Ikut mengompori sesuatu yang tidak ada gunanya. Jadi silakan, siapa yang mau jadi koordinator, siapa yang mau jadi ketua, silakan. Saya berterima kasih kepada yang siap. Bagi saya persoalannya nggak ada yang siap, itu aja, nggak ada yang mau. Orang Dayak ini dari dulu, tipikal masyarakat Dayak ini, ya kau jadi kepala desa, oh ya aku, kau hebat. Itu dari dulu, itu budaya orang Dayak. Sekarang sudah mulai membaik. Ya kan, sampai ada yang mau jadi kepala desa, siap mengeluarkan duit, kampanye. Ini kemajuan bagi saya, terus terang. Ini kemajuan bagi saya. Nah, sehingga makanya jangan heran di desa-desa itu, coba lihat kepala desa ketua itu banyak orang Batak, orang Jawa, orang Bugis, orang apa. Itu akibat orang-orang Dayak yang ada di situ nggak percaya diri. Enggak, saya nggak bisa, saya nggak bisa bicara, bisa ngomong. Nanti menampilkan pidato, menampilkan kesebutan. Itu semua dipikirkan yang lalu satu hal yang, waduh, yang sederhana. Tapi itulah persoalannya. Nah, saya mau di forum kebangsaan ini, atau apakah namanya, kita mau bikin forum pembaruan, boleh. Kita tetap bentuk kepengurusan. Ada apa kita mungkin yang lebih baik ke koordinator. Nah, koordinator lah, tapi koordinator ini kan kayak saya pikir kurang susah juga kalau ketua keluar mencari apa-apa. Ya, kalau ketua sekretaris, saya kira lebih ada ketua sekretaris bendahara supaya jelas. Nah kayak polisi ormas ini kan ketua sekretaris bendahara siapa? Akhirnya pusing juga kan, sembarangan tunjuk, akhirnya malah ribut. Sama ini kan, nih kita baru selesai kegiatan kemarin. Nih kelompok yang ngurus duit ini kan ribut sama kawan-kawan nih kan. Nah ini klien memacamkan itu kan sedih juga saya dengar. Terus terang ini kan hanya memang ada kita masih tertinggal, ada utang yang masih harus kita bayar. Ya, tapi ribut ini kan karena ada saling tuduh, saling fitnah. Saya dengar aja semua. Lo uang itu kan terkumpul sekian puluh juta. Lo kemana ini larinya? Kan begitu. Nah jadi bingung juga saya kan tinggal kayak gitu. Kasihan kita nih kalau terus dibuat seperti itu. Jadi tidak terkecuali di forum kebangsaan kalau kita buat kegiatan, kalau lebih banyak curiga aja, ini yang sulit kita berkembang ke depan. Nah saya pikir mungkin coba misalnya kalau mungkin perempuan lagi yang menjadi ketua kita. Nah, coba sekretaris mungkin dari laki-laki gitu, dari misalnya adik-adik saya di Pancasila ini, gitu kan. Ya coba diatur. Saya ini walaupun saya ketua umum satu organisasi Ormas Dayak, saya ini siap diperintah. Saya bisa dipimpin. Saya bisa memimpin, tapi saya juga bisa dipimpin. Itu saya.
Oleh karena itu jangan hanya mau memimpin saja, rebutan mau memimpin tapi ngomong doang, ya kan? Ini juga saya kadang-kadang juga agak ini juga dengar, oh sudah sumbang bahasa, padahal nggak pernah kelihatan batang hidungnya. Banyak sekali yang menyalahkan Ducun Umar itu yang membuat perdamaian dengan TBBR. Itu dia pribadi, ya kan? Nggak ada sudah melibatkan, padahal kita kata-kata itu perlu rapat itu kan dengan Damang. Semua dengar apa kata Damang. Loh, kok Ducun sendiri di perdamaian Ducun TBBR? Ya sudahlah, saya bilang biar aja, kan? Jadi itulah, makanya saya bilang, oke lah kita ke depan ini mungkin lebih kira-kira gaya kepemimpinan wanita ini kita mau lihat lagi. Gimana memimpin ormas pembauran ini atau ormas kebangsaan ini. Supaya kita ke depan lebih bagus. Mungkin kalau yang laki-laki ini ya lebih banyak ingin bertampar aja kan. Nah, itu kan. Jadi mungkin agak ini. Cobalah. Saya siap bergabung. Ormas saya siap bergabung. Itu. Silakan dia tapi program-programnya antara lain yang dikatakan tadi. Dan juga ini saya berpikir begini. Tapi kalaupun tidak ormas kebangsaan nanti yang melaksanakan, ya kalaupun masih ada kawan-kawan yang masih bergabung ormas Dayak ini di koalisi, saya berpikir ada satu program yang saya melihat sangat dibutuhkan oleh masyarakat Dayak sekarang ini, bahwa banyak sekali kasus tanah, kasus penguasaan tanah oleh pihak-pihak lain. Kita harus buat satu kekuatan pool, jadi gabung seluruh ormas. Kita membentuk kelompok hukum pembela masyarakat Dayak ini yang nanti dibentuk oleh seluruh ormas Dayak itu bergabung, ya termasuk kita semua, ya TBBR juga kita rangkul, karena bukan saatnya lagi kita bermusuhan sama Dayak ini. Dulu sudah selesai, kita sering bunuh antar petak, sudah sampai ke bayi-bayi di ayunan pun dipotong kepalanya. Itu zaman dulu, zaman masih hukum rimba berlaku. Nah, sekarang kita ini sudah melampaui itu semua, sudah damai. Jangan lagi lah muncul hal seperti itu. Mari kita pertahankan diri sekarang. Jadi prinsip kita bertahan di negeri kita, di tanah air kita ini. Sekarang ini banyak upaya untuk merongrong pemerintah sekaligus merongrong keberadaan orang Dayak Kalimantan ini di tanah air kita sendiri. Pertama, kita kuasai seluruh tanah kita. Satu persatu tanah kita dibeli mereka untuk menguasai. Kedua, mereka bangun perusahaan-perusahaan yang semua menghimpit tanah tempat kita. Lalu ketiga, di IKN ini tidak diterima begitu saja oleh kelompok lain. Mulailah mereka dengan macam-macam gaya untuk merongrong, mulai mengurangi eksistensi orang Dayak di IKN itu, sehingga kita yang tersisih. Sama kejadian seperti di Betawi. Coba lihat orang Betawi, mana ada yang bisa jadi pejabat, jadi sekolah pun dulu dilarang mereka itu, ya kan? Nah inilah kita sekarang ini harus pasang kekuatan antara ormas kebangsaan dan ormas Dayak. Kita bergabung dalam satu wadah. Nggak usah lalu mikir siapa yang ketua, nggak usah lalu mikir siapa pimpinan, nggak usah mikir siapa. Gimana kita sama? Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi yang namanya ketua ini kolektif kolegial. Tidak ada yang permanen jadi ketua, jadi apa itu? Kolektif kolegial. Itu. Jadi sama seperti itu nanti Ormas Dayak, saya juga mau menawarkan seluruh kawan-kawan, nanti akan ada rapat. Siapa yang mau jadi ketua lagi, silakan. Saya ini sudah cukup tua juga, jadi saya pikir kadang-kadang malu juga rasanya bergabung dengan anak-anak muda ini. Si kaum bomba, keren. Nah, itu. Jadi rasa malu juga rasanya kadang-kadang ini kan. Nah, jadi ini saya mau wariskan sebenarnya untuk kawan-kawan yang masih muda. Tolong ini kita. Tapi saya dengan segala kekuatan yang ada, saya tetap siap untuk mendampingi ya. Jadi bukan pelaksana sebenarnya. Jangan saya jatuh dulu saya jadi pelaku. Saya mau mendampingi sesuai dengan ketuaan saya. Gitu. Ini, saya kira itu yang saya sampaikan dulu. Tapi itu segera dibentuk kepengurusan, program berjalan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ducun Umar, beliau Ketua Umum Renyang Sawu dan juga Ketua
koalisi Dayak Kalteng. Nah, silahkan setia sini ya. Baik, selanjutnya kita mempersingkat waktu. Kita sepakati dulu untuk pembentukan tim atau apa namanya. Tapi saya baca dulu ya kegiatan 2022 ini supaya nanti ini akan menjadi program yang secara tidak langsung berjalan terus. Yang pertama adalah tadi pembagian takjil, itu sifatnya tidak mesti harus setiap hari, tapi kita lihat momen berapa sekali, seminggu sekali atau 3 kali sekali bagi. Yang kedua buka puasa bersama, ini juga silahkan teman-teman yang berinisiatif dari ormas apa bergantian nanti kita tiap hadir aja. Terus ini agendanya itu adalah buka basar atau kegiatan basar. Nah, tinggal nanti ini tim panitianya yang menyusun di mana tempatnya, halal bihalal kata ibu tadi. Setelah hari raya kan biasanya ya. Kita kemarin sebenarnya itu mau melaksanakan itu ormas kebangsaan nih, tapi ya karena tidak ada yang mempersiapkannya juga. Yang itu kan teman-teman yang harus dari muslim yang tahu bagaimana namanya. Nah, setelah halal bihalal itu kan lanjut ke dekat Natal, Natal tahun baru. Nah, kita juga ikut lagi, langsung lah setahun lah itu. Nah, terus nanti sebelum Natal itu kita juga ikut terlibat nih, ya ormas maupun ormas Dayak maupun ormas lintas kebangsaan ini persiapan untuk Kongres 2024. Ada rapat kerja ya, Pak Ducun. Nah, kita buat di 2000 ini juga Pak Ducun. 2022 nih rapat kerja, masing-masing ormas diundang kan untuk membahas itu. Nanti bentuk panitia juga nanti tuh Pak Ducun. Nanti diajukan anggarannya di Pemda 2024 namanya, 2023 ke kongresnya, karena 2024 pemilu kita susah lagi nanti, ya kan? 2023 kongresnya, 2024 itu untuk rekomendasi itu untuk 2024. Berarti ada bergeningnya di situ. Hasil kongres seluruh ormas ya, kegiatan ormas yang di Nakodai atau panitianya ormas-ormas, pesertanya lintas das, di situ akan menghasilkan rekomendasi untuk 2024. Mamanya memilih gubernur harus izin DAD, mamanya gitu kan, harus izin ormas gitu kan, atau bla 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 nanti itu. Oke, itu yang akan disusun nanti oleh panitia ini, Pak Ducun, mereka yang bekerja nanti. Nanti, sehingga ini kegiatan-kegiatan yang sudah tersusun nanti sudah dilaksanakan. Baik, nah ini saya lemparkan untuk ketua tim atau ketua satgas atau ketua apa namanya. Ini kan teamwork ya. Silakan disepakati siapa? Ini ada dari Lembur Kuring, dari Pemuda Pancasila, Penyang Sahawung, saya IHB, ini dari ABB. Apa aku sering tersinggung MABB ya, MABB Bawi Dayak, Pemuda Batak, terus dari Damang Bandang Balau. Ayo, silakan. Siapa sepakat menjadi ketua ini? Kalau saya naik lagi ya, kita ini teman-teman lagi kita, tapi kita support. Nah, kalau kemarin kita kan untuk soal kelola dana itu kan gampang aja, tinggal di grup aja kan imbang sekian, nanti baru yang di luar kita cari. Izin ketua, kalau tetap ketua aja ketua. Oh, jangan. Saya malah mau menyerahkan ini ke Pemuda Pancasila nih ketuanya nih. Ya. Karena mereka kantor juga ada. Izin sebentar, pemikiran bersama. Yang pertama tentang kebangsaan ini, kondisi kebangsaan ini yang perlu kita inventarisir dulu beberapa yang bergabung atau bagaimana. Nah, terus persyaratan bergabungnya apa, minimal kan bukti legalitas. Karena kita ini forum kebangsaan bukan ecek-ecek ya. Artinya tidak, kita ini berbentuk organisasi, bukan gerombolan yang kumpul-kumpul bikin komunitas ya. Karena itu sendiri menjadi harga tawar kita kepada pemerintah daerah, bergaining kita. Itu satu. Yang kedua, saya berharap kita tidak hanya membahas kegiatan selama Ramadan ini, tapi fokus bahwa ini kepengurusan. Kita tidak bentuk panitia, tapi kepengurusan dulu. Seperti yang diinginkan Bang Ducun tadi ya, dan kawan kepengurusan. Nah, supaya tidak menimbulkan rutinitas yang menyibukkan, maka kita kepengurusan cukup, misalnya setahun sekali atau 2 tahun sekali, tapi punya program kerja yang jelas. Tadi kan tadi dipaparkan program kerjanya dari kita Ramadan saja. Ramadan ini kan kita ada beberapa, misalnya berbagi takjil, buka puasa bersama, Basar ya. Basar.
terus Halal. halal bihalal. Yang terpenting juga kita tampil pada pengamanan sholat Idul Ya, Fitri. betul ya. Ya kan? Kita ini menunjukkan keberagaman bahwa Kalimantan Tengah ini satu, ya kan? Nah, terus setelah itu kita mau ngapain lagi, ya kan? Nah, tentu pengurusan ini kita berharap orang-orang yang punya pemikiran yang benar kata Bang Ricun tadi, orang yang siap memimpin dan siap dipimpin, bukan hanya sekedar serahkan nama, stempel, udah. Hanya dari kemarin di grup itu kan saya minta pengen kawan-kawan yang hadir rapat hari ini pakai uniform masing-masing, Ya. biar kita saling mengenal gitu. Saya hanya taunya PBB misalnya dengan si Tohang, PBB Iya. satunya Mbak Nama dengan Bang Diprit. Tapi ada teman-teman yang lain juga dari PB-nya ini Dayak ya, Batak ya, Batak menggunakan seragam yang sama misalnya kan. Nah, oh ini teman-teman dari ini saya bisa menyapa seperti itu. Karena dari situ menimbulkan bahwa forum kebangsaan ini menimbulkan minat dari anggota lainnya. Jangan sampai forum kebangsaan ini berkumpul hanya elit-elit organisasinya saja, tapi anggotanya tidak terlibat. Betul. Nah, ini ya yang kita ingin. Tapi apa? Setiap kegiatan kalau kita lakukan bersama, anggota-anggotanya sudah sepakat, sejalan, itu mudah. Pasti bisa kita lakukan untuk bersama. Nah, oke, untuk saat ini saya sepakat kita susun kepengurusan dulu. Tidak perlu banyak. Ya, bisa kita sebut koordinator bisa, presidiumnya bisa. Karena kan waktunya singkat. Ya kan? Nah, Presidium bagus. ya presidium ya dia yang mengatur kegiatan apa-apa. Presidium yang SK-kan kalau bentuk panitia gitu kan? Iya, presidium yang membuatkan Presidium kepanitiaan. juga ada ketua sekretaris jenderal. Iya. Iya, betul Bang. Nah, tugas mereka inilah apabila ada kegiatan lain mereka mengeskakan. Jangan nanti ada kegiatan lain terus kita kumpul lagi, betul lagi enggak. Tapi presidium inilah yang bertanggung jawab. Entah masa kerjanya itu setahun, 2 tahun atau apa terserah. Setahun aja. Setahun misalnya. Setahun, Nah, jawab. setahun misalnya. Itu nggak jadi masalah. Nah, jadi itu yang memikirkan. Terus juga terukur. Banyak sih yang kita inginkan selama Ramadan ini banyak. Karena Ramadan ini bagi kita adalah ladang pahala. Betul. Tapi kita juga harus mengukur kemampuan kita masing-masing. Karena saya yakin teman-teman Bawi Dayak selain di organisasi Bawi Dayak juga ada di keterlibatan entah di lingkungan kompleknya, ya kan? Misalnya kayak kakak saya Bu Haji, dia pasti ada tugas di musolanya misalnya, di pengajiannya bertanggung jawab nih buka puasa untuk ini sekian. Nah, jadi kita harus mengukur itu juga. Jadi beberapa yang tersampaikan tadi harus kita pilih lagi mana yang bisa kita lakukan. Jangan sampai terekspos besar, kita mau bazar misalnya, ternyata kita tidak mampu. Kan merugikan forum kebangsaan. Dan yang jadi pertanyaan adalah saat ini kita nol pendanaan. Ya. Nggak mungkin kita berharap dari luar. Kalau instansi pemerintah, swasta segala sama urusannya. Kami juga menumpuk proposal. Pasti seperti itu. Jadi artinya kalau kita mau bazar misalnya kita bisa saja nanti salah satu contoh kita bisa saja misalnya ini ada pasar wadai nih, kita bisa bernegosiasi minta stand 1 di situ berapa biaya segala apa itu tempat kita. Tapi kalau kita buka besar-besaran artinya menyamai pasar wadai yang ada, siapa yang ngisinya, perlengkapannya gimana apa nggak ada. Yang penting itu forum kebangsaan ada berbuat. Ya, itu yang terpenting. Nah terus kalau tadi saran harus diusulkan dari pemuda Pancasila, pada intinya sebenarnya kita tidak menolak. Tapi untuk kegiatan ini dari sekarang bulan April sampai Juni, kami sedang fokus dalam Rakerwil, rapat kerja wilayah. Setelah itu musyawarah wilayah, fokusnya di situ dan mohon izin kita juga sedang melakukan konsolidasi di 14 kabupaten kota di 133 kecamatan. Dan kebetulan mohon maaf yang namanya organisasi sama ya, di SK tuh panjang sampai 100 orang misalnya, tapi yang bekerja paling 10%. Nah itu juga kendala kita semua. Nah, jadi kalaupun di dalam sini yang nanti membentuk presidium ya PP siap tergabung, tapi pertanyaannya tolong jangan dijadikan ketua dulu ya, kita siap berkontribusi. Perkara nanti mau rapat, mau apa, diskusi apa, sekretariat PP terbuka, lengkap dengan konsumsinya. Makasih. Ya.
Kalau saya pakai baju bendahara, Pak. Selama puasa kan belum bisa konsumsi. Kalau malam bisa. Makanya sengaja jadwal ini merapat siang Selama rekening PDAM masih kita bayar masih aman. Makanya nyawani kan siap dan konsumsi sekali siang apa enggak? Ya, mungkin itu saja masukannya. Terima kasih, Pak. Ya, Ujung. Oke, baik. Jadi saya dengan Bambang ini kan di 2022 nih aja kemarin yang sepakati. Berarti belum berakhir tahun 2022 ini kami menjalani itu. Berarti kami sementara ini menjabat sebagai presidium. Ya. Nah, 2023 nanti kita ganti. Nah, berarti kami ini nanti membentuk panitia. Nah, ini yang saya maksud tuh. Nah, panitia kan ketua panitia dan sekretaris juga. Ya, nah ini yang untuk kegiatan itu. Makanya tadi kita lemparkan ke teman-teman siapa yang memang ini karena kegiatannya memang banyak nuansa muslim, kita berharap yang ini bukan pilih kasih atau apa ya, diskriminasi enggak. Kita berharap karena dia dalam ikatan emosionalnya baik ke pejabat atau ke lain itu dia bisa masuk. Nah ini itu usul saya ya, teman-teman yang dari muslim lah. Nanti kita yang buat SK-nya gitu selama ini nanti. Tetapi nggak masalah nanti selajuran halal bihalal termasuk Natal, Bu, nggak ada masalah. Kita satu pokoknya panitia itu paketnya itu. Ya. Jangan, Pak. Janganlah. Yang untuk kegiatan muslim tetap muslim. Ya. Tadi kan Abang menekankan yang muslim nih. Ya. Nah, terus kalau untuk Natal ya jangan juga, ganti lagi. Boleh lah. Karena hal-hal yang kecil ini sensitif buat saya. Betul. Oke. Berarti ya. Satu lagi, Bang, Bang izin juga. Saya sepakat bahwa ini presidium masa kepengurusan dari Bang Toseng, Bambang sampai dengan Desember 2022. Tapi itu berarti bukan penegasan. Kita buat kesepakatan hari ini, kita deklarasikan hari ini, kita sepakati hari ini bahwa kita membentuk presidium untuk tahun 2022 dari Januari kemarin sampai Desember itu dipimpin oleh Bang Toseng, 5 orang lah, kita sekretaris bendahara. Terus ada 2 orang sebagai anggota. Jadi lebih enak ininya. Mau dia wakil ketua atau wakil sekretaris. Kalau 5 bekerja ini kan enak. Kalau bertiga nih 1 hilang, 2 nih jadi pacaran jadinya. Ya, jadi itu. Kayak 2022 nanti. Mungkin begitu ya, Bang Dejun ya. Jadi bahwa presidium itu kesepakatan kita bersama hari ini. Kita buat pernyataannya, kita keluarkan SK-nya, kita tanda tangani seluruh ormas. Kan ditanyain Dre Junaidi itu legalitasnya. Ya kan? Nah makanya itu kita ada deklarasikan bahwa kita membentuk presidium. Kita tanda tangani bersama, stempel bersama. Kalau sudah seperti itu, SK presidium kita sepakati bersama, kita tanggung jawab. Kamu yang menuntut tuh kamu nyelangkingnya tuh di Facebook tuh nak ada baik. Oh biasa. Ada satu tugas utama presidium. Nanti datang ke Kesbangpol. Lihat semua. Ini kita daftar nanti kita. Lihat semua ormas yang betul-betul sudah melapor di Kesbangpol. Begitu. Jangan kita nih sekarang masih Kesbangpol juga tidak tegas mengeluarkan. Ini ada. Pernah dulu dia mengeluarkan di koran, mengeluarkan daftar nama ormas di Kalimantan Tengah. Ternyata hampir 30% itu ormas abal-abal. Fiktif. Itu Kesbangpol. Sempat saya waktu memperbaiki kepengurusan penyanyi saung di Kesbangpol, saya sempat ya marah-marah dengan Kesbangpol. Jadi mereka seperti tidak mau memperlihatkan berapa ormas yang sudah jelas di sini terdaftar. Mereka banyak macam-macam bicara sana sini. Saya bilang kalian nggak ngerti tugas. Begitu. Terakhir itu Bang, ketika saya ngurusin ini punya PP tahun kemarin itu ketemu langsung dengan Pak Agus waktu itu, pengurusannya Pak Agus Pramono. Beliau mengatakan hampir 230-an ormas yang terdaftar. Tapi ketika saya minta datanya, ya kan, mereka tidak berani menyampaikan. Makanya. Nah, alasan saya kemarin sih minta data buat mengundang teman-teman nih, kita selektif kan. Tapi kalau seperti itu, ya kita nggak ngerti. Jadi nanti begini, presidium ini kalau perlu jangan 1-2 orang, kita berapa orang didampingi oleh ormas-ormas yang lain. Kita datang ke Kesbangpol, kalau perlu kita datang juga ke Kemenkumham. Nah tahun ini kita langsung ini harus dapat slot anggaran juga. Iya. Untuk ya. Iya.
Hah? Nah, kalau Iya. untuk presidium tidak perlu bergabung itu, Pak. Nggak usah. Dosa. Ini untuk Ini kayak kita masuk kayak forum kebangsaan. Ya. Jadi Ya. mungkin nanti begini aja, kita buat kayak ya, kesepakatan bersama, kayak piagam bersama, jadi tangani seluruh ormas yang berhukum tadi, atau kayak itu fakta integritas kan namanya, atau kayak itu maklumat kan namanya, terserah. Tapi ini disepakati oleh semua orang bahwa pertama kita sepakat bersatu dalam forum masa ini. Deklarasi. Ya, deklarasinya kan kata-katanya itu nanti. Lalu kita sepakat tidak membentuk badan hukum sendiri, tetapi ini hanya berlaku untuk ormas yang ada di Kalimantan Tengah dengan waktu masa bakti kepengurusan 1 tahun. Itu yang kita sepakati. Jadi bahasanya supaya jangan nanti dan lalu nanti bisa dibuktikan dengan daftar yang diberikan oleh Kesbangpol. Kalau Kesbangpol tidak sanggup menerima itu, semua ormas yang ada silakan memberikan surat keterangan terdaftarnya di Kemenkumham atau dengan Kesbangpol. Sekarang ada semua kita ini. Anggota ini seluruh ormas, ya kan? Iya, Seluruh ormas tergabung kan? iya seluruh ormas yang bergabung. Pasti yang ada di grup. Ya, Karena gini, presidium nanti salah satu tugasnya adalah membuat syarat pendaftaran bergabung. ya gitu. Ya, karena kita tidak ingin yang bergabung ini abal-abal. Abal-abal, kadang-kadang kita jadi disulitkan oleh yang abal-abal ini. Kalau ini ormas itu kan yang kita di sini ini semua ada legalitasnya. Artinya ketua ormas itu sendiri menunjuk orang-orang yang bergabung di dalam anggotanya gitu loh. Jangan nanti ada kesalahan gitu lah. Misalnya ini kan presidium punya kita kumpulan ormas-ormas yang memiliki legalitas. Tapi ada sapinya lagi. Nah, ormas itu akan menunjuk anggotanya yang siap untuk bergabung di presidium itu. Tidak harus Bukan anggotanya yang bergabung, bukan. Tapi ormasnya secara Nanti kalau kepenitian baru anggota. Nah, iya itu kalau kepenitian Tapi iya. ormasnya. Ormasnya. Jadi kalau maksud ibu tadi internal. Iya, internal. Internal ormas. Kalau kita bicara presidium itu dapurnya, Dapur Iya. kayak pekerjaan ini. Iya.